Halo, saya Hesta. Di sini saya akan memperagakan untuk pengujian histamin pada tuna dengan menggunakan Random Access Analyzer Y15 Biosystem. Sebenarnya untuk analyzer Y15 dari Biosystem ini, pengujian sampelnya sudah full automatic. Di sini kita sebagai analis atau user cukup untuk preparasi sampel saja sebelum pengujian di Access Analyzer-nya. Di sini saya sudah punya sampel raw tuna material yang sudah dihancurkan. Untuk preparasinya, yang pertama adalah proses penimbangan tuna. Di sini kita hanya menggunakan sekitar 5 gram tuna saja untuk diuji. Kita masukkan tuna yang sudah dihancurkan ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan plastik ziplock. Kita timbang sampai 5 gram. Jika sudah, kita siapkan Aquades sebanyak 25 ml, yang mana Aquades ini akan kita campurkan ke tuna yang sudah kita hancurkan dan timbang tadi. Oke. Setelah itu kita homogenisasi tuna dan Aquades ini. Proses homogenisasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama bisa dilakukan secara manual seperti yang saya lakukan saat ini, atau bisa juga dengan menggunakan bantuan stomaker atau juga ultraturax. Kita homogenisasi sampel sampai dia hancur dan menyatu. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa masukkan kembali ke dalam Falcon tube yang telah disediakan. Setelah dimasukkan, kita langsung tutup saja dan lakukan hal yang serupa untuk semua sampel. Setelah sampel yang tadi sudah siap, kita bisa menggunakan alat bantu ini untuk pemanasan sampel. Jadi untuk alat bantu ini yang kita punya ada 38 lubang, yang mana berarti untuk proses pemanasan kita bisa melakukan pemanasan 38 sampel secara sekaligus. Pemanasan ini dilakukan di suhu mendidih dengan waktu pemanasan 20 menit. 20 menit ini berlaku untuk sebanyak apapun sampel yang kita panaskan saat itu. Kita tinggal siapkan saja di sini. Kita masukkan pada lubang-lubang ini. Setelah itu kita panaskan dalam panci dalam suhu mendidih selama 20 menit. Jadi, waktu pemanasan selama 20 menit ini sama saja untuk satu sampel, 10 sampel, 20 sampel, atau bahkan 80 sampel sekaligus. Oke, proses selanjutnya, sambil kita menunggu proses pemanasan sampel, kita bisa melakukan programming di software untuk nantinya kita terhubung dengan analyzer. Jadi, di sini kita bisa masuk ke workstation, lalu new sample. Di sini kita masukkan jumlah sampel untuk pengujian. Tadi kita ada 38 sampel. Lalu di sini kita pilih pengujian apa yang akan kita lakukan, yaitu histamin. Selanjutnya kita masukkan sampelnya. Di sini langsung keluar sampel dari 1 sampai 38. Untuk ini kita bisa ubah nama sampel, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, dan selanjutnya. Jika sudah, untuk menamai sampel, kita bisa masuk ke positioning. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan positioning sampel, yang mana nanti kita pilih rak pertama itu untuk reagen. Reagennya kita pilih, ada reagen A, reagen B, dan Aquades. Selanjutnya, untuk yang kedua, ini untuk sampel, kita bisa masukkan secara otomatis. Otomatis sampel akan masuk, termasuk untuk di rak 3. Kalau sudah, kita tinggal accept. Kita OK. Lalu kita tunggu sampai proses pemanasan selesai dan kita menyiapkan di pediatric sample. Di sini dilihat bahwa warnanya kuning. Ini menunjukkan bahwa proses belum selesai. Proses belum berjalan. Oke, nanti jika sudah selesai kita tinggal klik bagian continue. Oke, setelah kita programming di software dan ini sudah 20 menit, sampelnya bisa kita angkat.
dan kita bersiap untuk proses filtrasi. Oke, ini penampakan dari sampel yang sudah kita panaskan. Untuk selanjutnya kita akan filtrasi, di mana kita filtrasi menggunakan siring yang di dalamnya itu sudah kita beri kapas wajah sebagai filternya. Oke. Sampel yang sudah dipanaskan ini tinggal kita masukkan ke dalam siring. Sebenarnya tidak usah terlalu banyak, kita hanya perlu beberapa tetes saja, karena pengambilan sampel dengan analyzer ini hanya membutuhkan 60 mikroliter. Segini cukup. Kita lakukan proses yang sama ke banyak sampel ini, yang mana tadi kita sudah positioning untuk 38 sampel. Jika sudah kita taruh di pediatric sampel, ini bisa kita simpan di rak sampel. Oke. Setelah ditaruh di rak sampel, rak ini bisa kita simpan di analyzer. Setelah ini kita kembali ke software, kita tinggal klik continue. Di sini sudah terlihat timernya. Untuk 38 sampel ini kira-kira akan memakan waktu pengujian sekitar 39 menit. Di sini sudah ada perubahan warna dari yang asalnya kuning menjadi orange, yang mana ini berarti sampel pertama sedang dalam proses pengujian. Saat tadi kita di software sudah klik continue dan proses di alat sudah berjalan, kita sebagai analis atau user sudah bisa meninggalkan semua proses secara keseluruhan. Jadi saat mesin sudah berjalan, kita sebagai analis bisa melakukan kegiatan lain. Mungkin ada uji mikrobiologi, atau mungkin kita bisa tinggal untuk rapat divisi. Selanjutnya kita juga bisa tinggalkan untuk sholat atau istirahat makan siang, yang mana nanti setelah kegiatan kita selesai dan kita kembali untuk cek software, hasil pun sudah keluar, hasil pun sudah selesai. Oke, bisa kita lihat di sini untuk sampel pertama, sampel A dan sampel kedua B sudah berubah warna menjadi hijau. Ini artinya sampel ini sudah selesai proses pembacaannya dan hasilnya sudah keluar. Karena biosistem ini tidak menggunakan sistem batch, yang mana kita ini real time, jadi untuk hasil yang keluar ini sesuai dengan proses saat itu. Tidak perlu menunggu satu batch selesai, 38 sampel selesai untuk keluar sampel semuanya, untuk keluar hasil semuanya. Untuk hasil ini bisa kita lihat di bagian result. Ini untuk hasilnya, bisa kita lihat di sini sekarang sudah ada 5 sampel yang terbaca. Untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Hasil yang keluar langsung berbentuk file, yang mana hasil ini bisa kita langsung report ke divisi terkait untuk penentuan supplier terkaitnya. Untuk proses pembacaan sampelnya pun seperti yang tadi ditunjukkan. Untuk sampel ke-8 dan ke-9 ini perubahannya hanya sepersekian detik, sekitar 70 detik. Oke, di sini bisa kita lihat sampel yang terbaca dan sudah keluar hasilnya ada 17 sampel, yang mana 17 sampel ini cukup kita tempuh dalam waktu 37 menit termasuk pemanasan. Nah, ini artinya dalam waktu 37 menit ini kita sudah bisa meloloskan 17 sampel
untuk supplier tanpa harus menunggu ke 38 sampel yang kita uji selesai. Itu bisa kita hemat waktu dengan kita berdiskusi dengan divisi terkait untuk meloloskan supplier-supplier lainnya. Oke, bisa kita lihat ke 38 sampel sudah berwarna hijau semua, berarti sampel sudah selesai dibaca dan sudah keluar hasilnya. Bisa kita lihat di sini waktu menunjukkan 56 menit dari proses pemanasan di awal. Hasil yang 38 ini bisa kita lihat di result, yang mana semuanya ini sudah keluar semuanya. Dan ini sudah siap untuk kita print atau kita kirim ke divisi terkait untuk laporan. Nah, kesimpulannya, di waktu 56 menit kita bisa menguji 38 sampel, yang mana kalau kita hitung untuk satu sampelnya kita hanya cukup menghabiskan sekitar 1,5 menit untuk pembacaan sampel. Cepat bukan?